bicarakan ini dulu Pak Ani. Ini laporan 1 tahun pergerakan relawan komandan. Buat arsip aja. Jadi mulai ada ART, dokumentasi, termasuk nama-nama yang sudah siap jadi saksi di TPS. Karena kan garda terdepan sebetulnya di TPS nanti Pak ya. Ya. Mantap ini Mas Saiful, mantap. Tulisannya untuk Presiden 2024. Amin. Didamin. Muhammad. Coba ya. Yuk kita. Ya Pak. Mulai ya. Sedikit deh. Ya. Wih, di sini ya. Iya, Pak. Itu saya bikin organisasi di kampung. Itu saya bikin. usia berapa bikin organisasi Itu ini? kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Gimana Pak? Organisasi apa itu kelas 5 SD? Saya agak sulit membayangkan. Iya, kelas 5 SD bikin namanya Kelabang, Kelompok Anak Berkembang. Belum ngomong, sekelas sudah bilang telah meninggal dunia. Oh. Jadi wajah kami itu wajah kematian. Oh. Tapi saya kapan saja bisa dihubungi sama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu yang ditunggu-tunggu datang juga ya. Bertemu dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Tentu ini bukan pertemuan pertama, tapi saya baru dapat kesempatan kali ini untuk bisa berdiskusi berdua di podcast kita, Pak. Terima kasih Siap. Pak Anies. Sama-sama. Kalau kita ingin belajar meneladani, karena kan pemimpin katanya teladan untuk diikuti, maka kita harus beranjak pada hal yang lebih mendasar gitu. Apa itu? Ya tentu adalah pola kehidupan, pola kepribadian dan seterusnya gitu. Nah, mudah-mudahan kali ini kita bisa menggali langsung dari Pak Anies Baswedan tentang bagaimana sih pola keseharian Pak Anies. Ketika bertemu dengan tantangan, ketika bertemu dengan hambatan dan segala macam, sehingga itu bisa dijadikan sebuah acuan bagi rakyat. Oh, ini loh, saya harus meneladani itu bukan sekedar hasilnya, tapi prosesnya yang harus dicontoh. Kurang lebih begitu Pak Anies. Mohon maaf nih kalau kepanjangan intronya. Jadi langsung saja Pak Anies ya. Saya ingin bertanya dari hal yang ringan dulu. Ini tentang proses keseharian. Kan banyak dibilang juga kalau di media itu Pak Anies ini orang yang serius, fokus pada pekerjaan, menuntaskan, mengevaluasi dan seterusnya. Sebetulnya gimana sih kehidupan keseharian Pak Anies? Apakah memang seserius itu kah? Ataukah senang bercanda-canda juga gitu? Iya. Makasih pertama Kang Saiful Zaman. Iya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa dapat waktunya, kesempatan untuk ngobrol. Gini, kalau saya ditanya tentang keseharian, mau yang kapan? Karena beda keseharian ya. Iya betul. Keseharian masa sekolah, keseharian masa kuliah, keseharian masa kerja, keseharian sekarang. Itu semuanya keseharian. Iya betul. Keseharian. Kan kalau kita dengar kemarin tuh cerita ibunya Pak Anies tuh yang pakai bahasa Sunda itu kan lucu sekali itu ngomongin Pak Anies waktu masa kecil dia. Bandel ini segala macam. Nah, tentu kan kalau bicara dalam pendekatan psikologi, kehidupan masa kecil itulah yang menentukan kita kemudian ke depannya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang membentuk Pak Anies gitu? Apakah tadi kalau balik lagi Pak pertanyaan ringannya dulu, apakah Pak Anies seserius ini kan dari dulu gitu? Atau sebetulnya enggak gitu? Enggak juga. Kalau saya cerita keseharian sekarang dulu ya, Iya, boleh, itu nanti kita cerita masa pra-remaja, masa remaja dan lain-lain. Ya. Jadi saya kalau sekarang nih keseharian bangun pagi, kemudian subuhan berjamaah sama anak-anak keluarga di rumah. Ya. Terus sesudah itu saya olahraga, ada treadmill, jalan cepat, sama rowing. Kemudian habis itu saya sarapan sambil baca koran. Saya masih langganan koran ini loh, koran kertas. Masih ada? Masih ada. Saya nggak tahu ini. Saya masih langganan koran kertas. Iya. Koran kertas itu saya baca,
supaya saya tahu juga apa yang terjadi di kota kita. Karena saya langganan koran-koran lokal. Oh, lokal. Ada Jakarta Post, tentu Jakarta Post, Warta Kota, Pos Kota, kemudian yang lain-lain yang masih cetak-cetak saya langganan. Kemudian saya juga langganan, bahkan saya masih langganan koran KR. KR itu? Kedaulatan Rakyat dari Jogja. Walaupun terlambat 3 hari. Jadi 3 hari belum sampai Jakarta. Iya. Nah, tapi itu pagi. Sesudah itu ya kegiatan normal, macam-macam tuh, macam-macam sampai malam. Terus, nah kapan waktu sama keluarga? Waktu sama keluarga pagi itu pas subuh. Selesai sholat subuh tuh kita duduk di situ, di musola ngobrol dengan anak-anak. Kemudian kalau hari Jumat sore atau Sabtu sore atau Minggu sore tergantung waktu, atau hari Sabtu siang, Minggu siang ada waktu untuk keluarga. Kita sama-sama bareng-bareng. Tapi saya kapan saja bisa dihubungi sama keluarga. Nah, anak itu kalau butuh sesuatu, perlu sesuatu, kadang-kadang di sekolahnya dia butuh tanya ABCD, kontak saya langsung kerjakan. Jadi secara waktu gitu kira-kira. Terus kalau dulu gimana nih? Sama dulu ya seperti anak-anak yang lain. Saya SD, SMP itu saya berangkat sekolah pakai sepeda. Berangkat pagi, terus kegiatan di sekolah seperti biasa. Nah, kemudian main seperti yang lain juga, isengnya juga seperti yang lain juga. Dan saya main di kampung saya namanya Karangbuni di Jalan Kaliurang di Jogja. Terus saya aktif, itu saya bikin organisasi di kampung. Itu saya bikin. Usia berapa bikin organisasi? Itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Gimana Pak? Organisasi apa itu kelas 5 SD? Saya agak sulit membayangkan. Iya, kelas 5 SD bikin namanya Kelabang, Kelompok Anak Berkembang. Oh, kelompok anak Kelabang. Kelabang. Di situ olahraga, ngurusinnya olahraga, ada badminton, ada sepak bola. Terus kita juga bikin tarawih bersama pas lagi bulan puasa. Khusus Kelabang. Khusus anak. Ya khusus, sebenarnya bukan khusus Kelabang. Kita menyelenggarakan. Menginisiasi. Ikut semua anak-anak SD SMP di kampung kita, di rumah kita. Ini yang penasaran nih, apa yang mendasari Pak Anies bikin Kelabang tadi? Kok bisa kepikiran? Iya, apa ya? Ini guys, merecallnya puluhan tahun yang lalu. Jadi waktu itu gini kira-kira. Ini ya saya pengen bikin klub sepak bola, bikin klub badminton, terus bikin latihan sepak bola. Kita cari pelatih, pelatih untuk badminton. Jadi bikin sekolah-sekolahan kecil-kecil gitu. Untuk kita semua main sama-sama. Saya mastiin lagi Pak, itu kelas 5 SD. Ya kelas 5 SD. SD ya. Nggak habis pikir. Kelas 5 SD. Dan anggotanya tuh ada yang SMP. Jadi SD sama SMP. Jadi beberapa teman-teman SMP itu ikut di situ. Nah, saya ketuanya waktu itu. Kemudian saya ngatur sederhana lah di situ. Terus itulah pengalaman pertama organisasi. Kelas 5 SD. Terus dari situ kemudian saya aktif di SMP, saya aktif organisasi, OSIS, dan saya itu Kang ikut di organisasi kan. Jadi SD, SMP kelas 1, di SMP 5 nih, saya ketemu sama pengurusnya, saya bilang saya pengen jadi pengurus, ikut pengurus OSIS gitu. Oh, kelas 1? Kelas 1, terus dia bilang, kalau kelas 1 tuh masih anggota dulu gitu, di kepengurusan ya siap-siap aja kan kita disuruh anggota. Jadi saya dikasih tugas jadi anggota seksi pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Oke. Itu dari sisi struktur OSIS nggak keren sama sekali. Karena yang keren itu kan ketua OSIS, kemudian ketua bidang, sekretaris, bendahara, itu kan yang kelihatan tuh di depan. Kita ini kan apa sih gitu kan. Nah, terus saya jadi 3. Nah, kami bertiga tuh kelas 1 tuh. Bertiga itu? Dengan 2 orang teman yang lain, yang menjadi anggota itu. Kalau nggak salah sih, ya 3 apa 5 ya 3. Cuman kalau tugas kita selalu bertiga. Tahu Kang, ternyata pengabdian masyarakat itu tugasnya apa Kang? Apa tuh? Tugasnya itu ngumpulin uang duka
Uang duka. Uang duka. Oke. Kalau ada yang meninggal. Nah, sekolah kita itu SMP 5 Jogja itu satu angkatan 10 kelas. Ya. Jadi kalau 3 angkatan tuh 30 kelas. Kali siswanya ada yang 48, ada yang 44 per kelas. Jadi bayangkan lebih dari 1.300 orang siswa, barangkali lebih dari 150 guru semuanya. Kemudian kita itu sering setiap seminggu sekali pasti adalah keluarga yang meninggal. Iya. Siapa meninggal, kakeknya meninggal, neneknya meninggal, pasti ada begitu. Nah, terus kita selalu ngumpulin. Nah, saya sama 2 orang teman itu dapat tugas kan, keliling ke kelas-kelas, mengumpulkan, satu memberitahu pengumumannya, yang satu jadi pinjam ya. Ya boleh. Jadi saya akan pegang kertas gini, ada nama yang meninggalnya, terus saya maju, saya bilang pengumuman telah meninggal dunia ini. Kemudian nanti 2 orang kanan kiri masuk di lorong kelas, bawa kalau kita bilang dulu besek itu box dari bambu. Ya. Bukan dari bambu, dari Untuk anyaman. Untuk ngumpulin uangnya. Uangnya. Terus terkumpul semuanya. Setelah terkumpul kita datang ke rumah duka mengantarkan uang duka itu. Itu yang saya kerjakan. Tapi apa Kang yang terjadi? Iya. Ya, setiap kali kami bertiga masuk itu tugas itu begitu masuk kelas kita intip dulu nih gurunya siapa nih itu. Kadang-kadang gurunya galak bener. Oke. Gurunya galak itu dorong-dorongan kita. Siapa yang mengetok nih? Karena begitu ngetok dia kan kamu lagi nggak masuk kelas ya? Ya pasti nggak masuk kelas lah. Oh jelas-jelas ada yang meninggal di sini. Jadi itu kita kerjakan. Terus bahkan kalau masuk ke kelas 3 nih kan. Saya baru masuk. Kelas 1 kan? Kelas 1. Iya. Masuk kelas 3 baru masuk. Iya. Belum ngomong sekelas sudah bilang telah meninggal dunia. Oh. Jadi wajah kami itu wajah kematian. Jadi kalau 3 orang ini datang pasti berita duka. Nggak mungkin berita suka. Nggak mungkin sukacita. Pasti duka cita. Nah, sampai kita ini tenar tuh di semua angkatan sebagai 3 orang yang selalu ngumumin berita kematian. Duka. Tapi apa yang terjadi? Iya. Ini bicara pengalaman nih. Ini hikmah kemudian. Iya. Apa yang terjadi? Kami kalau ada pengumuman begitu ketinggalan bisa sepertiga bahkan setengah hari kelas, hari sekolah. Keambil kita ini ketinggalan pelajaran. Kita ketinggalan pelajaran. Bertiga ini. Yang lain ikut pelajaran, kami ketinggalan. Ketinggalan catatan, ketinggalan bacaan. Yang kedua, kami kemudian harus pergi mendatangi yang meninggal, keluarga yang meninggal. Itu bayangin anak kelas 1 SD, SMP. Menyampaikan atas nama keluarga besar SMP 5, kami ucapkan bela sungkawa. Di awal itu kikuk. Ya kebayang. Kikuk setengah mati. Gimana anak-anak ini? Itu didampingi guru? Enggak lah, kita bertiga berangkat ke sana. Terus jadi belajar komunikasi, belajar nyampein tuh. Terus di depan kelas juga gitu. Di awalnya kan kira-kira bergetar begini. Iya, pasti. Ngumumin itu. Lama-lama udah rileks. Lihat sepintas ngomong, Nah, apa yang terjadi kan? Di antara seluruh anak di sekolah itu, kami bertiga ini paling berpengalaman mengejar ketinggalan pelajaran. Paling berpengalaman ketinggalan pelajaran, rutin ketinggalan pelajaran. Dan itu artinya pengalaman saya pinjam catatan. Ini kan apa sih? Menjangkau orang, komunikasi, minta dibantu, kan mereka juga tahu kita ini bukan mau bolos gitu. Kita ini jelas alasannya. Kemudian yang kedua, kita ini di antara 1.300 orang itu paling berpengalaman public speaking. Bukan isi pidatonya, ngadepin kelas yang dibully-bully ini loh. Jadi masuk ke kelas orang pada ketawa, ini berita duka. Bayangin anak SMP kelas 1 lagi yang dihadapin kelas 2, kelas 3 juga. Terus dari sisi struktur kami di paling bawah, bukan yang keren-keren. Tapi dari sisi pengalaman kami paling banyak pengalamannya di antara semua. Nah, jadi saya sering bilang sama teman-teman anak-anak yang sekarang lagi pada sekolah, pokoknya assignment apapun ambil, assignment apapun kerjakan, kita nggak pernah tahu ininya apa manfaatnya di kemudian hari, bagaimana itu membentuk di kemudian hari, bagaimana itu menjadi bekal. Nah, saya itu sering dapat kejadian kecil-kecil begini, Kang, yang kemudian menjadi bekal di kemudian hari. Walaupun sayanya sih rileks ketika menjalani itu juga bukan kayak saya sedang bersiap apa, enggak apa, kita kan lagi jalanin aja sebagai anak biasa. Itu kira-kira keseharian dulu.
dengan rileks tetap dia dijalaninya. Nah, ini menarik sekali Pak Anies karena baru saya dengar ini, saya tonton juga podcastnya Pak Anies dengan yang lain-lain. Ini baru saya dengar sekarang. Kami tinggal bersama kakek nenek. Oke. Kalau dipikir-pikir sekarang kok bisa ya gitu. Waktu itu sih bisa. Kenapa Apa tuh, sih yang terjadi? Kemudian saya dan ibu dan ayah dan adik-adik itu satu kamar. Kamarnya ukurannya 3 x 3 meter. Itu kami pakai sekeluarga. Bayangkan ketika kita berbicara tentang perjuangan Panglima Jenderal Sudirman. Di depan kami itu yang ngobrol adalah orang-orang yang dulu ikut jalan kaki dengan Jenderal Sudirman. Pelaku sejarah. Bukan cerita di buku.